Selamat pagi, Kak. Pagi. Perkenalkan, saya Purwatman Krisna. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini di rumah sakit. Oke. Sebelumnya boleh saya lihat gelang tangan pasien? Pasien atas nama? Andika. Andika. Benar ya? Iya. Baik, Kakek Andika. Kedatangan saya sini adalah untuk melakukan pengkajian fisik. Dari pengkajian fisik ini dari bagian atas atau dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi ketika pemeriksaan berlangsung, jika Bapak atau Kakek merasakan nyeri ataupun tidak nyaman, segera beritahukan saya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan, dan sebelum itu saya akan menggunakan APD saya terlebih dahulu, ya. Oke, baik Kakek Andika. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Kakek ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada. Baik. Izin Kakek, apakah bisa ditaruh tangannya di sebelah kiri dan kanan? Boleh. Kakek tahu ini lagi berada di mana? Di rumah sakit. Jadi kesadaran Kakek kompartmentis ya. Jadi kompartmentis itu adalah kesadaran yang masih tahap wajar ya. Oke. Oke, ada riwayat hipertensi? Ada. Nggak ada ya? Oke. Itu kan darah normal 120/70. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengecek suhu. Kondisi ya, Kak ya. Kakek dengan siapa di rumah sakit ini? Sama keluarganya gitu? Iya. Suhunya normal ya, 36. Iya. Nadinya normal 80 kali. Kakek ada sesak? Tidak sesak ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan ya. Sebelumnya boleh tahu tinggi badan kakek berapa? Ingat nggak? 180. 180 ya, tinggi berarti ya. Bagus ya kakek ya. Oke.
ini 180 ya. Oke. Selanjutnya Kak bisa berdiri dulu untuk ngecek berat badan ya. Ini sih timbangannya di sebelah sini. Pelan-pelan. 1, 2. Oke. Berat badannya 80 kilo ya. Iya. Akan lanjut. Iya. Oke. Oke, Kak Andika. Iya. Pemeriksaan selanjutnya adalah saya akan mengecek warna kulit yang ada di tubuh kaki. Oke. Yang pertama, dari kulit ini tampak normal. Kemudian dari turgor juga tampak kurang elastis ya. Kemudian kebersihan ini tampak bersih. Kemudian tidak nampak edema. Kemudian tidak tampak lesi juga di kulit kaki Andika. Terus seluruh kulit juga teraba normal ya. Kemudian kelembapan kulit juga ini normal. Tekstur kulit juga lembut. Kemudian kuku dari kaki Dika ini merah muda. Kemudian ketebalan juga tampak tebal. Kemudian pengisian kapiler kurang dari 2 detik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kepala ya. Jadi demikian kaki Dika. Dari kesimetrisan muka tampak simetris. Kemudian permisi, keadaan rambut juga tampak kering. Kemudian warna rambut terlihat uban atau putih. Kemudian kulit kepala tampak sedikit ada ketombe. Kemudian bentuk tengkorak tampak normal. Kemudian dari mata, oke, permisi ya. Bentuk mata tampak normal. Kemudian pergerakan juga simetris. Kelopak mata juga tampak normal. Kemudian permisi, kaki atas. Oke, konjungtiva tampak merah muda. Kemudian sklera nampak putih. Oke, selanjutnya saya akan mengecek refleks dari mata kakek ya. Bisa kacanya dilepas ya. Matanya dibuka ya. Oke, refleks kedip juga normal. Kemudian Bapak atau kakek Dika bisa berdiri sebentar. Oke. Kakek Dika, apakah bisa duduk sebentar untuk melakukan pengecekan lapang pandang mata ya? Ya. Oke. Bisa ada kesini nggak ini? Iya. Oke. Bisa ditutup matanya, boleh di bagian mana aja, di kiri kanan bebas. Kalau melihat pulpen ini, katakan iya, ya. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Normal ya. Kemudian pengecekan pupil. Saya lihat pupilnya. Oke. Bentuk pupilnya pinpoint, kemudian bentuknya isokor ya. Refleks pupil tadi normal. Kemudian lensa mata tampak keruh. Kemudian medan penglihatan juga tampak memanjang, rambut dekat ya. Kemudian kelainan mata tidak ada kelainan. Baik, Kakek Dika, selanjutnya saya akan mengecek menggunakan ini.
Jadi alat ini, kertas ini adalah namanya Snellen chart dalam dunia medis ya. Jadi nanti kakek Dika menyebutkan angka-angka ataupun huruf-huruf yang saya tunjukkan ya. Bisa mundur sedikit kakek. Ya. Oke, cukup. Oke, kakek Dika. Mulai ya. Ini huruf apa? Oh ya, sebelumnya kakek bisa tutup matanya sedikit. YouTube ya? Ya, bebas kiri kanan boleh. Mana boleh? Ya, Ini? boleh. Oh iya. Oke. Ini bisa disebutkan huruf apa? Ini huruf apa? E. Bagus. Ini huruf apa? Kayak Dika. P. Ya. Ini. Udah nggak bisa kan? Oke. Krisisnya 20/70 ya. Oke. Oke. Oke, kayak Dika, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan di bagian hidung. Sebelumnya mohon maaf, apakah bisa dibuka maskernya? Bisa. Oke. Oke. Oke, kayak Dika, dari hidungnya bentuknya simetris ya. Kemudian pengeluaran permisi, ya tidak ada kotoran, jadi normal. Kemudian kebersihan baik. Kemudian tidak tampak terpasang alat-alat. Kemudian tidak tampak adanya kelainan. Ya. Selanjutnya saya akan mengecek syaraf pada hidung bapak atau hidung kakek. Oke. Kakek bisa ditutup matanya terlebih dahulu. Satu. Keduanya. Oh. Nah, oke. Oke, kakek menebak apakah bau yang saya berikan kepada hidung kakek ya. 1, 2, bisa menciumnya? Bisa. Bisa disebutkan? GPU. GBO. Oke. Berarti hidungnya normal ya. Oke. Oke, kakek Dika. Selanjutnya adalah pengecekan telinga ya. Jadi pengecekan telinga ini saya akan melihat dari bentuk telinga ya. Ini saya kayak tapinya panjang ya. Dikit. Oke. Bentuknya simetris. Kemudian permisi kayak kebersihan oke. Kedua kiri kanan juga oke. Kemudian apakah ada nyeri tekan kek? Tidak ada ya. Oke, tidak ditekan. Kemudian tidak tampak penggunaan alat bantu. Kemudian saya akan mengecekkan ketajaman telinga kakek ya. Oke, apakah kakek bisa mendengar detik arlojinya ini? Bisa. Jadi, Bisa. oke, good. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan urina. Jadi pemeriksaan urina ini adalah nanti bisinya ini saya pukul dan saya akan tempatkan di bagian sini. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan urina, oke? Oke. Mohon maaf. Apakah kakek merasakan getarannya? Kalau tidak merasakan getarannya, Merasa. masih merasakan getarannya? Masih. Kalau tidak merasakan, setahu saya ya. Masih. Udah. Kemudian Oh, masih. dengar suara, ya. Oke. Selanjutnya, ini namanya pemeriksaan Weber. Jadi pemeriksaan Weber ini besinya ini saya akan pukul dan saya akan taruh di bagian dahi, ya. Iya. Dan kakek akan merasakan getarannya, ya. Besi, merasakan getarannya, masih oke. Udah. Oke, sudah. Dengar suara? Udah. Masih? Udah. Oke. Baik kakek Dika, pemeriksaan selanjutnya adalah dinamakan pemeriksaan Skobak atau Skobak. Jadi pemeriksaan itu adalah saya akan berbisik di samping atau di belakang kakek Dika dan kakek Dika bisa menyebutkan apa yang saya sampaikan. Ya, mulai kak ya. Lani. Oke, betul ya.
Oke, Dika, selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Jadi saya akan melihat terlebih dahulu bentuk mulut kakek Dika. Ini cek ya, bentuknya simetris, kemudian warna dari bibirnya sedikit pucat ya. Kemudian gusi, oke, bisa dibuka sedikit mulutnya. Oke, gusinya normal ya. Kemudian gigi, gusi, oke, giginya tidak lengkap ya. Kemudian lidah, oke, lidahnya bersih ya. Kemudian warna tonsil juga normal, tidak ada kelainan. Kemudian bisa dibuka lagi sedikit. Oke, paling normal. Oke, selanjutnya kakek bisa mempraktekkan atau senyum. Oke, kemudian cemberut. Oke, Dika, selanjutnya ada pemeriksaan indera perasa ya. Ya. Jadi kakek bisa menutup mata terlebih dahulu, kedua matanya, dan menebak rasa apa yang saya berikan. Lidahnya bisa dikeluarkan, kek? Iya. Lebih dibuka lagi ya, gusi ya. Manis. Manis. Oke. Jadi indera mencapnya terfungsi dengan baik ya. Kemudian saya akan mengkaji atau melakukan pemeriksaan refleks muntah ya. Jadi refleks muntah ini apakah di mulut kakek ini ada kelainan atau tidak ya? Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya adalah mengecek kekuatan lidah. Ya, oke, normal ya. Oke, selanjutnya adalah pengecekan leher. Kakek bisa berbaring terlebih dahulu. Oke. Oke. Ya. Oke, bisa ya. Saya akan melakukan pengecekan di bagian leher. Oke. Ada sakit ya? Nggak ya? Oke. Coba kakek menelan. Refleks menelan. Coba menelan. Oke. Normal ya. Kemudian kakek bisa melihat ujung kaki ke kaki kakek. Bisa. Apakah nyeri di bagian sini? Tidak ada. Oke. Normal ya. Selanjutnya ada pemeriksaan toraks ya kek ya. Jadi permisi. Jadi yang pertama adalah bentuk dadanya ini normal. Kemudian kesimetrisan, oke, simetris. Kemudian kaki bisa bernafas. Coba 1 2 3. Oke. Deteksi ada. Kemudian payudara juga tampak simetris. Kemudian puting dan areola ukurannya normal. Kemudian warna dan bentuk juga normal. Arah puting juga normal, ya. Tidak ada benjolan ataupun kelainan ataupun peradangan ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan paru-paru. Jadi lihat pola nafas. Oke, normal. Kemudian saya akan menggunakan stetoskop. Bisa ya. Nafas ya. Oke. Tidak terdengar ya suara nafas tambahan. Kemudian tidak ada juga tampak penggunaan otot bantu pernapasan. Kemudian saya akan pemeriksaan jantung. Siap.
jantung juga normal, tidak ada suara-suara yang lain ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan abdomen. Abdomen ini dalam istilah medis itu adalah bagian perut ya Kak ya. Jadi yang pertama bentuk abdomen normal, kemudian warna juga normal, kemudian tidak tampak ada jaringan parut. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan bising usus. Jadi bising ususnya adalah kinerja usus kakek ya, di dalam apakah normal atau tidak. Siap ya. Di mana dia? Aku main dulu. Ya boleh. Oke. Bising usus normal 16 kali per menit ya Kak ya. Kemudian ini sih ya, kalau sakit bilang ya. Sakit? 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 Oke. Tidak tampak ada pembesaran hati. Kemudian ini sih ya. Sakit? Oke. Satu lagi. Sakit? Oke. Jadi tidak ada nyeri tekan pada area ginjal ya. Kemudian saya akan menekan di bagian situs pubis. Sakit? Tidak, normal ya. Oke. Nanti saya akan memeriksakan pemeriksaan otot dan juga tulang ya. Jadi pada bagian tangan kakek ini mengalami atrofi, jadi otot kakek sudah mulai mengecil karena faktor umur juga. Kedua tangannya sama ya. Baik, selanjutnya adalah ekstremitas bagian bawah, jadi kaki ke bawah ya. Ini dari otot kaki, bisa Kak ya, saya buka ya. Otot kaki juga mengalami atrofi ya Kak ya, karena faktor umur juga. Kemudian, oke, selanjutnya saya akan menghitung kekuatan otot kakek ya. Kakek bisa diluruskan tangannya, ya. Saya akan berikan tekanan dan kakek menahan ya. Oke, satu lagi ya. Oke, kaki bisa diangkat. Oke, satu lagi. Oke, kakek bisa menahan ya. Gerakannya normal penuh, menentang gravitasi. Kemudian dari pemeriksaan tulang juga normal, tidak ada kelainan, pembengkakan juga tidak ada. Kemudian sendi, ada nyeri di bagian sini kayak enggak ya? Oke, sendian juga abnormal. Kemudian kelainannya kaku. Kemudian selanjutnya pemeriksaan saraf ya. Kakek bisa berdiri terlebih dahulu. Ini sih. Iya. Oke. Iya. Oke, boleh. Kakek bisa angkat tangannya sedikit. Oke. Oke. Satu lagi. Oke. Oke. Ini bagian patella, ini bagian lutut kayak ya. Oke, ini bagian Achilles. Oke. Oke. Semuanya normal kayak ya, tidak ada kelainan pada saraf. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian genitalia. Jadi genitalia itu adalah bagian alat kelamin ya. Kaki bisa tiduran lagi. Oke. Ya. Oke, para genitalia. Oke, tampak bersih, kemudian bentuknya normal. Kemudian kaki ada mengalami gangguan dalam berkemih? Tidak ada. Oke. Kemudian penyebaran rambut juga merata, tidak ada lesi, pembengkakan juga tidak ada.
Selanjutnya adalah pemeriksaan anus. Jadi pemeriksaan anus itu adalah bagian pantat ya kak ya. Bisa lihat pantatnya kak ya. Oke, bersih ya. Kemudian kakek ketika BAB apa? Ada merasakan nyeri? Tidak. Tidak ada. Oke. Kemudian bisa kak ya? Oke. Tidak ada nyeri kak ya? Tidak. Oke. Oke. Oke, bisa gerak lagi. Iya. Oke, kakek Dika. Jadi pemeriksaan fisik ini sudah selesai. Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya kakek ada merasakan nyeri atau tidak nyaman ketika tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah kakek Dika ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke. Kalau begitu, saya mohon pamit. Jika kakek memerlukan bantuan, kakek bisa menekan tombol ataupun menghubungi nomor telepon yang tidak tersedia. Ya. Jadi saya akan bisa langsung ke kamar kakek, ya. Baik, kalau begitu saya mohon pamit dan selamat pagi ya. Ya.